warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sundari SPDI, mahasiswa PPD UIN Araniri, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SDN 1 Karya Sakti, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, anak ibu soleh soleha, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang pelajaran ke-12, Aku Cinta Nabi dan Rasul, yaitu tepatnya pada tema kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Soleh soleha, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi yang lahir di kota Babilonia. Tempat itu sekarang bernama Irak. Ayahnya bernama Azar bin Nahur, dan pada waktu beliau lahir, Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat kejam, yaitu Raja Namrud. Pembahasan yang pertama yaitu keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai keturunan. Yang pertama adalah Nabi Ismail alaihissalam, yang kelak akan menjadi para nabi juga. Nabi Ismail alaihissalam adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar. Kemudian yang kedua adalah Nabi Ishak. Beliau adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ibunya bernama Siti Sarah. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam sering disebut sebagai bapak para nabi. Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Sebenarnya kaum Babilonia sudah lama menyembah bintang dan patung yang mereka buat sendiri. Ketika malam, Nabi Ibrahim sempat mengira bintang adalah Tuhan. Namun, dia berkata, "Saya tidak suka yang tenggelam, karena bintang pada siang hari tidak nampak dan tenggelam." Tatkala melihat bulan, dia pun berkata, "Ini Tuhanku." Setelah bulan tenggelam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku telah memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang sesat." Jika melihat matahari di siang hari, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi." Begitulah Nabi Ibrahim mencari-cari mana Tuhan yang hakiki. Pembahasan yang ketiga, kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim hidup di lingkungan yang penuh dengan kemusyrikan dan kekufuran. Beliau dibesarkan oleh seorang ayah yang tidak seiman dengannya. Ayah Ibrahim ahli dalam memahat patung. Patung-patung ini dijual kepada penduduk Babilonia. Patung-patung itulah yang kemudian dijadikan sesembahan. Ayah Ibrahim menyuruh Nabi Ibrahim untuk menjual patung-patung tersebut. Namun, dengan halus Ibrahim menolak perintah ayahnya. Menurut Ibrahim, kebiasaan penduduk Babilonia, termasuk ayahnya sendiri, keliru. Satu-satunya cara untuk menyadarkan penduduk Babilonia hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang berhak disembah. Terus semangat ya anak-anak. Pembahasan yang keempat yaitu berdakwah kepada ayahnya. Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak hanya pembuat patung, tetapi ia juga menyembah patung yang dibuatnya sendiri. Sebelum berdakwah kepada penduduk Babilonia, Nabi Ibrahim alaihissalam harus menyadarkan dulu ayahnya. Berdakwah kepada ayahnya tidaklah mudah, karena
ayahnya tetap bersikukuh dengan keyakinannya. Usaha Nabi Ibrahim alaihissalam sudah maksimal. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menentukan. Sebagai anak, Nabi Ibrahim alaihissalam sangat ingin menyelamatkan ayahnya. Pembahasan kelima, Raja Namrud yang zalim. Pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam juga berbarengan dengan Raja Namrud yang sangat kejam. Semua orang harus taat dan patuh kepadanya, tidak boleh melawannya. Ia merasa dirinya layak disembah. Ia ingin sekali dipertuhankan oleh seluruh penduduk Babilonia. Pembahasan keenam menunjukkan kelemahan patung. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada penduduk Babilonia, namun mereka menolaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak kehilangan akal. Orang-orang Babilonia mempunyai suatu tradisi, yaitu setiap tahun mereka akan pergi meninggalkan negerinya. Nah, sewaktu Raja Namrud dan penduduk Babilonia meninggalkan negeri tersebut, kampung mereka ditinggalkan dengan kosong. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mudah menghancurkan patung-patung Raja Namrud yang menjadi sesembahan mereka. Lalu, kampak yang dipergunakan untuk menghancurkan patung-patung itu dikalungkan di leher patung yang paling besar. Nah, patung paling besar itu tidak Nabi Ibrahim hancurkan akibat perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Raja Namrud semakin murka. Raja Namrud memutuskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah menghancurkan patung-patung sesembahan penduduk Babilonia. Nabi Ibrahim dihukum dengan cara dibakar hidup-hidup. Nabi Ibrahim alaihissalam tetap bertawakal kepada Allah. Mereka menyangka bahwa Ibrahim telah menjadi abu dan hancur, tetapi betapa terkejutnya mereka melihat keajaiban yang tidak disangka-sangka. Setelah api padam, Nabi Ibrahim tiba-tiba berjalan keluar dari puing-puing pembakaran api dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaan dan kasih sayangnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Masih semangat kan salih-salihah ibu? Nah, hikmah dari meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kita dapat meneladani sikap rasa ingin tahu, sabar, rela berkorban, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mari anak ibu soleh-solehah, kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Kesimpulannya adalah, mari meneladani sikap yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sungguh-sungguh yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Untuk lebih jelasnya dan untuk mengingat kembali kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, anak-anak dapat menyimak videonya, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam pada link yang sudah tertera. Ya, selamat menyaksikan anak solih-solihah. Tidak terasa kita berada pada akhir video. Selamat menyaksikan anak-anak ibu. Semoga video ini bermanfaat. Terus rajin belajar ya dan semangat. Terima kasih anak